Amerika Serikat akan hentikan pendanaan proyek-proyek Israel di wilayah Palestina. To a situation that was already complicated with this new Israeli government and concerns about some of the more extremist voices in that government and what they might do to unsettle the not just the Palestinian situation but the broader region. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Amerika Serikat memberitahu Israel akan menghentikan semua pendanaan untuk proyek kerjasama penelitian ilmiah dan teknologi yang berlangsung di tepi barat yang diduduki Yerusalem Timur dan Jawa Timur. Dataran tinggi Golan Suriah, Middle East Monitor melaporkan keputusan tersebut membalikkan kebijakan yang diberlakukan oleh administrasi Donald Trump pada 2020 yang memungkinkan dana pembayaran pajak Amerika Serikat digunakan untuk proyek sains dan teknologi di pemukiman untuk pertama kalinya sejak 1967. Gedung Putih mengindikasikan kerjasama semacam itu tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Menurut Jerusalem Post, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan, panduan ini hanya mencerminkan posisi lama Amerika Serikat yang ditegaskan kembali oleh administrasi ini, bahwa disposisi terakhir dari wilayah geografis yang berada di bawah administrasi Israel setelah 5 Juni 1967 adalah masalah status terakhir. Kami sedang bekerja menuju solusi dua negara yang dirundingkan. Israel hidup dalam damai dan aman berdampingan dengan negara Palestina yang layak. Ia menambahkan, ini pada dasarnya mengembalikan melalui kebijakan Amerika Serikat ke batasan geografis pra-2020 yang sudah berlangsung lama pada dukungan Amerika Serikat untuk kegiatan Yayasan Bina Sional. Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengecam langkah itu sebagai salah. Ia berkata, saya keberatan dengan keputusan tersebut dan menganggap itu salah. Dalam kasus serupa di masa lalu, pemerintah Israel sepenuhnya mengganti pihak yang dirugikan oleh keputusan tersebut. Sementara Senator Amerika Serikat Ted Cruz menuduh pemerintahan Biden merusak dan mendiskriminasi Israel. Di bawah pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Washington menjauh dari solusi dua negara, memihak Israel dengan cara yang lebih jelas. Ia juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi dan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota yang diduduki. Trump juga mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki dan melunakkan sikapnya terhadap pemukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, meninggalkan posisinya selama 4 dekade bahwa pemukiman itu tidak konsisten dengan hukum internasional. Heboh bukannya didukung Amerika, Israel malah ditantang Amerika Serikat karena mau bangun 4.000 rumah pemukim ilegal lagi. Rupanya hubungan Amerika Serikat dan Israel tidak lagi mesra. Pasalnya, rencana-rencana rezim Zionis di Palestina ditentang keras bahkan dilarang oleh ribuan petinggi Amerika Serikat yang menyebut para Yahudi itu sebagai serakah.
Di sisi lain, hal ini juga diungkapkan jika telah semakin banyak warga Amerika yang memilih untuk Palestina merdeka. Amerika Serikat mengaku sangat terganggu oleh pengumuman rencana pemerintah Israel menyetujui lebih dari 4.000 unit pemukiman baru di tepi barat. Hal itu diungkapkan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller. Amerika Serikat sangat terganggu oleh pengumuman rencana pemerintah Israel untuk memajukan lebih dari 4.000 unit pemukiman baru di tepi barat dan perubahan pada sistem perencanaannya yang dapat mempercepat persetujuan. Perluasan pemukiman merupakan hambatan bagi perdamaian, kata Miller di Twitter seperti dikutip dari Anadolu Agency. Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat menentang tindakan sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai. Selain Amerika Serikat, dunia internasional juga mengecam rencana Israel untuk memperluas pemukiman di wilayah pendudukan. Militer juga meminta pemerintah Israel untuk memenuhi komitmen yang dibuatnya di Aqaba, Yordania, dan Sharm el-Sheikh, Mesir untuk kembali ke dialog yang ditujukan untuk dieskalasi. Menurut penyiar publik Israel Kan, Israel juga akan mulai memajukan reformasi peradilan mulai minggu ini. Israel telah berada dalam kekacauan politik dalam beberapa bulan terakhir atas reformasi peradilan yang direncanakan oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dipandang oposisi sebagai perebutan kekuasaan demi otoritas eksekutif. Netanyahu bagaimanapun menegaskan bahwa rencananya akan meningkatkan demokrasi dan memulihkan keseimbangan antara cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada bulan Maret, Netanyahu yang diadili karena korupsi tunduk pada tekanan mengumumkan penghentian sementara rencana tersebut di tengah protes di seluruh negeri. Ahmad Young, pemain basket asal Amerika Serikat, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam karena terinspirasi dengan kebaikan dan keramahan rakyat Palestina. Dia mengungkapkan bahwa bangsa Palestina merupakan orang yang ramah. Interaksi dan bersosialisasi dengan rakyat Palestina dikarenakan dia bermain untuk klub Khalandia di Liga Palestina. Transformasi spiritualnya dikatakan sangat dipengaruhi oleh pengalamannya selama bulan suci Ramadan. Saya belajar banyak tentang Islam di bulan Ramadan, ujar Young dilansir Mer News. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, Young terlihat mengucapkan syahadat. Dia ditemani anggota tim basket lainnya. Mereka kemudian memeluk sang pemain saat mereka merayakan kesempatan yang menggembirakan ini. Sebelum pindah ke Palestina, Young merupakan pemain basket di Universitas California. Pada 2 November 2022, dia menandatangani perjanjian profesional untuk bergabung dengan klub Khalandia, sebuah tim di bawah naungan Federasi Bola Basket Palestina. Klub bermain di Ramallah, Palestina yang terletak kira-kira 40 menit dari Yerusalem. Kenapa memilih bergabung dengan klub Khalandia?